Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita lanjutkan lagi latihan TIU CPNS-nya ya. Di video yang ke-6 membahas 5 buah soal yang sudah saya bagikan di video yang ke-5 atau video yang sebelumnya ya. Dengan harapan teman-teman bisa berlatih terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya yang sekarang. Untuk teman-teman yang belum mencoba, silakan coba dulu ya. Ini ke-5 soal itu. Ini 2 soal pertama. Dua soal berikutnya. Dan ini soal terakhir yang kita bahas di video yang ke-6 ini. Nanti di akhir video saya juga akan berikan beberapa soal untuk teman-teman berlatih juga ya. Yang pembahasannya akan saya bikinkan di video yang berikutnya atau di video volume ke-7. Oke, sekarang saya akan langsung bahasnya dari soal pertama atau soal nomor 27. Semua penonton bertepuk tangan. Semuanya bertepuk tangan. Sebagian penonton berdiri, hanya sebagian yang berdiri. Sebagian lainnya tidak berdiri. Pernyataan yang benar, semua penonton bertepuk tangan dan berdiri. Dan, penghubungnya dan, artinya yang melakukan aktivitas bertepuk tangan dan berdiri itu semuanya. Benar nggak? Enggak dong, karena hanya sebagian yang berdiri ya, tidak semuanya. Berarti salah. B. Sebagian penonton yang berdiri bertepuk tangan. Yang itu artinya menjelaskan kata sebelumnya, yaitu menjelaskan penonton. Berarti sebagian bertepuk tangan. Benar nggak? Harusnya yang bertepuk tangan itu semua. Berarti salah. C. Semua penonton yang bertepuk tangan, yang itu menjelaskan penontonnya, berarti segini ya. Berdiri, semuanya berdiri, benar nggak? Perhatikan, yang berdiri itu hanya sebagian, berarti ini juga salah. D. Sebagian penonton tidak berdiri, dan, nah ini penghubungnya dan, tidak bertepuk tangan. Artinya yang tidak berdiri dan tidak bertepuk tangan itu sebagian. Perhatikan, ternyata ini yang bertepuk tangan itu semuanya. Artinya tidak ada yang tidak bertepuk tangan. Semuanya bertepuk tangan soalnya. Padahal yang D itu sebagian bertepuk tangan. Bener nggak? Sebagian tidak bertepuk tangan. Bener nggak? Kan salah. Ya, ini salah. Karena harusnya semuanya bertepuk tangan. Artinya tidak ada yang tidak bertepuk tangan. Yang E, sebagian penonton bertepuk tangan dan berdiri, penghubungnya dan. Artinya yang melakukan aktivitas bertepuk tangan dan berdiri itu sebagian. Ya benar, sebagian berdiri, semua bertepuk tangan itu kan sebagian juga. Sebagian itu kan bagian dari semua, ya kan? Artinya berarti sebagian ada yang berdiri dan bertepuk tangan. Yang melakukan dua aktivitas sekaligus, bertepuk tangan dan berdiri. Berarti yang E. Oke, lanjut 28. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh mesin A akan selesai dalam waktu 4 jam. Sementara oleh mesin B akan selesai dalam waktu 6 jam. Jika kedua mesin ini digunakan bersama-sama, pekerjaan ini akan selesai dalam waktu berapa jam? Ada 3 cara, saya akan berikan ketiganya ya. Saya mulai dari cara yang tercepat. Cara yang tercepat, kalau yang A selesai segini, B selesai dalam waktu segini, maka bersama-sama. Cara tercepatnya adalah T bersama. Ini waktu bersama. T itu waktu ya. T bersama itu tinggal T waktu yang A dikali waktu yang B per waktu yang A ditambah waktu yang B. Tinggal dikali, dibagi sama ditambah. Gitu aja. Sekarang kita hitung. TA waktunya A 4 jam, waktunya B 6 jam selesai. Berarti per 4 ditambah 6.
24/10 atau 2,4 ya, artinya 2 jam, lebihnya 0,4 jam atau 4/10 jam. Ini dijadikan menit ya di pilihannya itu. Berarti kita harus tahu 1 jam berapa menit. Oh, 60 menit. Nah, ini ngubahnya ke menit ya. Coret. Berarti berapa itu? 2 jam. Lebihnya 4 kali 6 berarti 24 menit. 2 jam 24 menit. Yang C ya. Cara pertama ini cepat ya, tapi benar bisa digunakan kalau hanya ada dua, mesin A sama mesin B. Kalau ditambah satu lagi, misalnya mesin C, atau tambah lagi misalnya mesin D, nah itu cara seperti ini nggak bisa lagi. Jadi ini tidak berlaku universal, tapi kalau misalnya hanya dua, ini lebih cepat ya. Sekarang kita yang lebih universal, yang berikutnya. Saya hapus dulu ya ini ya. Berikutnya, ini juga cara cepatnya, seperwaktu bersama itu sama dengan seperwaktunya A ditambah seperwaktunya B. Nah, ini lebih universal karena kalau misalnya mestinya saya tambah yang C satu lagi, ini kan ada A, ada B, ada C misalnya gitu, maka nanti tinggal ditambah 1 per waktunya C, tinggal gitu doang ya. Atau kalau masih ada lagi yang D berarti tambah lagi waktunya D, seperti itu. Oke, sekarang kita hitung sesuai dengan yang di soal ya. Berarti cuma ada dua ini. Seperwaktunya A, 1/4 ditambah 1/6. Samain penyebut. Boleh jadikan 24, boleh juga jadikan 12, terserah kita. Kalau jadiin 12, berarti 4 tuh kali 3. 1 kali 3 berarti 3. 6 kali 2, 1 kali 2, 2. Berarti 5/12. Itu seper T. Berarti kalau saya balik, ini 1 per T loh. Saya balik T/1. Atau T, berarti ini juga saya balik ya, 12/5. Nah, satuannya ini jam. 12 bagi 5 itu 2, harusnya 10 ya. 10, 12 berarti sisa 2. Berarti 2 jam ini ditambah sisanya 2. 2 per, ini per 5 ini. Berarti 2/5 jam. Karena dijadikan menit, 1 jam itu diubah menjadi 60 menit. Dah, tinggal coret. 60 bagi 5. 12 ya, kali 2 berarti 24. Berarti 2 jam ditambah 24 menit, yang C. Sama ya. Oke, sekarang cara ketiga atau cara biasanya. Cara biasanya juga penting supaya kita bisa memahami konsepnya ya. Karena kalau soal misalnya ini diubah, misalnya ditanyain itu bukan waktunya, tapi misalnya dalam waktu 2 jam berapa bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nah, itu lebih bisa dikerjakan pakai cara yang konsep. Gini cara konsepnya. Kita lihat, ini kan satuannya itu jam. Mesin A kan selesai dalam waktu 4 jam. Berarti satuannya kan jam. Berarti kalau gitu kita bikin dalam waktu 1 jam, mesin A itu dapat berapa bagian pekerjaan. Karena mesin A itu selesai 4 jam, satu pekerjaan 4 jam selesai, 4 jam baru selesai, artinya kalau 1 jam berarti dapat berapa bagian? 1/4 bagian pekerjaan. Ini dapatnya. Mesin B, 6 jam selesai berarti 1/6 bagian ya. Nah, artinya dalam waktu 1 jam ini, kalau A dan B itu digunakan bersama-sama, berarti bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan tinggal ditambah ya. Berarti kita tambahkan ini. Penyebutnya samain. Samain penyebut itu berapa itu? Per 12 ya. Per 12. 4 kali 3 berarti 1 kali 3. 6 kali 2 berarti 1 kali 2 ya. Berarti jumlahnya tinggal 5/12. 5/12 bagian. Ini dalam waktu 1 jam. Oke, saya bikin lagi gini. 1 jam itu 5/12 bagian pekerjaan. Kalau 1 bagian pekerjaan, kan pekerjaan selesai tuh. Berapa jam? Nah, kita hitung. Ini 1 bagian pekerjaan. 1 bagian pekerjaan. Berapa jam ini? Misalnya X. Perhatikan,
Kalau bagian pekerjaannya makin banyak, berarti penyelesaiannya makin lama dong. Artinya angkanya ke bawah tuh sama-sama makin besar. Artinya ini senilai. Dan di video yang sebelumnya kita udah tahu kalau perbandingan senilai itu kali silang ya. Berarti kita kali silang tuh. 5/12 kali X sama dengan 1 kali 1. 5/12 kali X berarti 5/12 X, 1 kali 1 itu 1. Artinya kalau X berarti 1 dibagi 5/12. Atau dibalik ya, kalau dipindah ke kanan berarti 12/5 jam. Nah 12/5 jam seperti yang kita hitung tadi ya, itu sama dengan 2 jam lebihnya 2/5 jam. Dibikin menit berarti 24 menit. 2 jam 24 menit yang C. Cara ketiga ini cara konsepnya ya. Oke, terserah teman-teman ya suka yang mana ya. Tapi kalau ingin memahami konsepnya itu cara yang ketiga tadi. Kalau ingin yang lebih cepat, cara pertama sama cara kedua tadi. Kita lanjut soal ketiga. Hubungan yang benar untuk 4/5, 6/8, dan 5/6 adalah. Ada dua cara, silakan teman-teman pilih nanti yang mana. Saya tulis dulu 4/5 satunya, 6/8 satunya, 5/6. Perhatikan ini 4 sama 5 tuh selisihnya 1, besar yang bawah ya. Ini besar yang bawah tapi selisihnya 2. Yang ini besar yang bawah selisihnya 1. Nah selisihnya bisa kita bikin sama. Kita bikin 2. Sama seperti 6/8 itu udah 2. Caranya gimana? Karena ini selisihnya 1, selisihnya hendak dijadiin 2 kali 2. Atas kali 2, bawah kali 2. 4 kali 2, 5 kali 2. Nah gini. Yang ini sama. Berarti 10/12. Semakin angkanya kecil itu berarti semakin nilainya kecil. 6, 8, 10 ini kan semua selisihnya udah sama ya. Kan yang paling kecil kan 6. Angkanya paling kecil 6 sama 8 nih. Berarti inilah yang paling kecil. Ini urutan pertama. Berikutnya ini urutan kedua. Berarti ini yang ketiga. Artinya berarti 6/8 terlebih dahulu, baru 4/5, baru 5/6. Mana? Yang E ya. Cara kedua. Cara kedua, kita bisa langsung menghitungnya, langsung dibagi, jadiin desimal. 4 dibagi 5, kan nggak bisa tuh. Berarti harus ada 0, nanti jadi 40. Bagi 5, 8. Berarti ini sama dengan 0,8. 6/8. 6 bagi 8 nggak bisa berarti 0. Nanti jadi 60 bagi 8. Berapa? 7 ya. 7 kali 8 kan 56. 56 masih ada sekian ya. 56 sisa 4 nanti. Nah kita nggak usah hitung dulu. Sekarang kita cek 5/6. 5 dibagi 6 itu berarti 0, nanti jadi 50. 50 dibagi 6. 8 ya, 48 ya. 48, 50 kan ada sisa itu. Berarti kan 8, 8 lebih. Nah kan ketahuan. Ini yang paling besar. Ini paling kecil, berikutnya sini, baru ini yang paling besar. Artinya berarti 6/8 ya. 6/8, baru 45, baru 5/6. Yang E. Berikutnya, nomor 30 atau soal keempat. Urutan yang benar dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar adalah. Kayaknya lebih enak pakai desimal aja ya. Pakai desimal ada 25%, itu berarti 0,25. Satunya 0,35, jelas ini udah desimal. Berikutnya 2/5. 2 dibagi 5 nggak bisa berarti 0, nanti jadi 20. Bagi 5 berarti 4. Ada 1/6. 1 bagi 6 nggak bisa berarti 0. Jadi 10 bagi 6 kan 1. Nah ini ada sisanya, ada lebihnya. Nggak usah dihitung karena kita udah tahu mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya nggak? Ini urutan pertama berarti berikutnya ini, berikutnya sini, ini yang paling besar. Berarti 1/6 baru 25% ya. 1/6, 25%, berarti ini salah nih. Ini juga salah, 1/6, 25%, nah berarti yang B. Baru 0,35, baru 2/5. Ya betul, yang B ya. Selanjutnya, soal terakhir di video kali ini, atau soal nomor 31.
Diketahui jarak kota A ke kota B adalah 240 kilo. Bila hari berangkat 7.30 dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, dan dari titik keberangkatan yang sama jam 8 Johan berangkat menuju kota B juga ya. Berarti dari A ke B juga arahnya sama ya. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, maka Johan akan menyusul hari pada jarak berapa dari titik keberangkatan. Ilustrasinya berarti berangkat sama-sama dari A ke kota B. Ini ada hari ya. Berangkatnya jam 7.30 dengan kecepatan 60 km per jam nih. 60 km per jam. Sementara satunya Johan dari titik yang sama ya. Johan tapi berangkat jam 8.00 dengan kecepatan 80 km per jam. Artinya Johan yang lebih kenceng ya. Walaupun Johan berangkat lebih terakhir ya, hari yang awal, tapi karena Johan lebih kenceng, suatu saat dia akan menyusul ya. Anggap saja menyusulnya di sini. Nah, di sini misalnya. Hari berangkat lebih awal ya, 0,730, nah 0,8 jam 8 mungkin hari sudah di sini ya. Rumusnya gimana? Rumusnya ini sudah saya berikan di video yang sebelumnya, yaitu 2 video sebelumnya ya, yaitu video ke-4 sama ke-5. Teman-teman bisa lihat di situ, tapi akan saya tuliskan juga di sini ya. Rumusnya itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau rumus Jokowi, rumusnya Pak Presiden kita ya. Ya, ini mohon maaf, ini hanya untuk mengingat aja ya. Artinya kalau waktu berarti tinggal dibagi, jarak dibagi dengan kecepatan. Ada 2 kasus. Pertama kalau berpapasan. Ini sudah saya bahas di soal untuk video yang keempat ya. Silakan teman-teman lihat situ. Untuk berpapasan, waktu berpapasan itu ternyata adalah jarak, cara cepatnya ya. Jarak dari start bersamaan, artinya dari waktu yang sama, per kecepatan yang pertama ditambah kecepatan yang kedua. Untuk yang menyusul, waktunya itu ternyata adalah jarak dari selisih waktu start per kecepatan yang besar dikurangi kecepatan yang kecil. Nah, sekarang kita lihat ada selisih waktu start. Nah, ini selisihnya berapa jam? Setengah jam. Siapa yang berangkat itu? Si Hari. Si Hari setengah jam tuh menempuh segini, padahal Johan tuh belum. Nah, kita cari jaraknya, ini adalah jarak yang di sini itu. Kita lihat, Hari itu kan kecepatannya 60 km per jam. Artinya 1 jam itu menempuh 60 kilo. Padahal ini cuma setengah jam. Berarti menempuh 30 kilo ya. Ini berarti 30 km. Nah, jaraknya itu berarti 30 km itu yang dipakai ya. Waktu menyusulnya berarti 30 km per selisih kecepatannya ini. Ya, selisihnya berapa itu? 80 sama 60, 20 ya langsung ya. Ini artinya selisih. Oke, kita hitung 3/2 jam atau 1,5 jam. 1,5 jam. Dari mana? Dari jam 8. Dari jam 8 ini. Nah, pertanyaannya, Johan itu akan menyusul Hari pada jarak, bukan waktunya, tapi jaraknya ini berapa? Oke, kita hitung. Kan 1,5 jam dari jam 8. Ya, 1,5 jam. Artinya kalau 1,5 jam berarti sampainya nanti jam 9.30 ya. 1,5 jam. Berarti kalau sampai sini mungkin 1 jam, ini yang setengah jam. Ini yang 1 jam ya, ini yang setengah jam. Perhatikan Hari, kecepatannya 60 km per jam. 1 jam berarti menempuh 60 kilo. Nah, ini 60 kilo. Kemudian yang ini setengah jam berarti 30 kilo. Nah, berarti dari titik keberangkatan jaraknya berapa? Berarti dari sini. Nah, segini berarti itu. Berapa itu?
Ini 30, 60, 30, 120 kilo. Berarti itu jawabannya ya. B. Boleh juga dari berangkatnya Johan. Kalau dari Johan berarti 1,5 jam itu dari jam 8 ya. 1 jam Johan berarti menempuh jarak 80 kilo. Kemudian yang ini setengah jam, 1 jam 80 berarti kalau setengah jam 40 kilo. Nah kan totalnya sama itu 120 kilo. B. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman ya dengan baik ya. Terutama untuk jarak kecepatan ini banyak sekali yang masih kebingungan. Coba lihat, mudah-mudahan pakai cara ini lebih bisa dipahami. Bagi yang belum paham, lihat lagi deh berulang-ulang. Saya doakan teman-teman paham dengan tipe soal seperti ini. Untuk video yang akan datang, saya sudah siapkan 4 buah soal ya. Ini 2 soal pertama. Ini 2 soal terakhir yang dibahas untuk video episode ke-7. Silakan teman-teman berlatih terlebih dahulu ya. Pembahasannya akan saya bikin di video ke-7. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan share ke sebanyak mungkin orang ya, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.